I got so motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma dengan NIM 202305010103 dari program studi Ekonomi Syariah kelas A. Di sini saya akan membahas 6 materi yang terdiri dari 6 kelompok. Saya akan membahas pertama yaitu materi kelompok 1 yang berjudul Pengantar Akuntansi dan Perusahaan. Lanjut saja di pembahasan pertama yaitu sifat dasar perusahaan dan akuntansi. Di sini sifat dasar perusahaan dan akuntansi terbagi menjadi beberapa sifat, yaitu yang pertama, satu, sifat kompleks. Perusahaan bisnis sebagai suatu sistem terdiri dari beberapa subsistem yang saling bekerja sama dan saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung. Dua, sebagai suatu kesatuan. Perusahaan dalam melaksanakan proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa tidak dapat berjalan sendiri, tetapi memerlukan subsistem yang lain. Yang ketiga, sifat berjenis-jenis. Di sini perusahaan itu memiliki berbagai macam jenis. 4. Sifat saling bergantungan. Perusahaan dalam menjalankan usahanya itu saling bergantungan dengan perusahaan lain. Yang kelima, sifat dinamis. Perubahan yang berasal dari intern perusahaan antara lain bertambah jumlah karyawan, jumlah bahan baku, jumlah produksi, dan lain-lainnya. Lanjut di pembahasan kedua yaitu persamaan akuntansi. Akuntansi adalah seni pencatatan, pengelompokan, dan pengikhtisaran segala transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan dan kemudian menafsirkan hasilnya. Adapun bentuk persamaan akuntansi yaitu aktiva sama dengan hutang tambah modal. Aktiva adalah harta yang dimiliki perusahaan yang merupakan sumber ekonomi. Hutang adalah kewajiban yang menjadi beban perusahaan. Modal adalah hak atau klaim pemilik atas aktiva perusahaan. Selanjutnya di pembahasan ketiga yaitu transaksi bisnis dan persamaan akuntansi. Transaksi bisnis adalah peristiwa atau kondisi ekonomi yang secara langsung mengubah kondisi keuangan suatu entitas atau secara langsung mengubah hasil operasinya. Transaksi bisnis di sini terbagi menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama, ragam transaksi keuangan, kedua, transaksi dengan pemilik, ketiga, transaksi dengan kreditor, keempat, transaksi dengan pelanggan, kelima, transaksi dengan pemasok, keenam, transaksi dengan penyedia nilai tambah. Selanjutnya di pembahasan keempat yaitu laporan keuangan. Laporan keuangan adalah hasil akhir dari suatu siklus akuntansi. Sebagai hasil akhir dari suatu siklus akuntansi, laporan keuangan menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan ekonomi berbagai pihak, semisal para pemilik perusahaan dan kreditor. Adapun jenis laporan keuangan terbagi menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama, daftar neraca yang menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada satu tanggal tertentu. Dua, perhitungan laba rugi menggambarkan jumlah hasil biaya dan laba rugi perusahaan. Yang ketiga itu laporan arus kas. Di sini dimuat sumber pengeluaran kas perusahaan selama satu periode. Adapun isi elemen laporan, ada 3 hal yang penting harus diingat dalam mempertimbangkan apakah suatu transaksi dapat dianggap sebagai elemen laporan keuangan atau tidak, yaitu konsep income dan pengertian aset. Adapun komponen laporan keuangan, yaitu yang terbagi menjadi 1. Laporan keuangan neraca, 2. Laporan laba rugi, dan yang ketiga laporan arus kas. Lanjut materi kelompok 2 yaitu yang berjudul analisis transaksi. Langsung saja di pembahasan pertama yaitu pengertian analisis transaksi. Secara umum, analisis transaksi dapat diartikan sebagai kejadian ekonomi atau keuangan yang melibatkan paling tidak dua pihak atau seseorang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya yang saling melakukan pertukaran atas dasar sama-sama suka. Analisis transaksi yang merupakan tahap pertama dari siklus akuntansi yang mempelajari transaksi dan menentukan pengaruhnya terhadap elemen-elemen laporan keuangan. Dari hasil analisis transaksi dicatat dalam buku jurnal, kemudian diposting atau diakunkan ke dalam buku besar. Lanjut di pembahasan kedua yaitu akun untuk mencatat transaksi. Akun merupakan media akuntansi untuk mencatat transaksi keuangan yang mengakibatkan terjadinya perubahan aktiva, utang, modal, pendapatan, dan beban suatu akun dalam bentuk yang paling sederhana.
Akun ini memiliki 3 bagian, yaitu yang pertama, setiap akun memiliki judul. Kedua, setiap akun memiliki tempat untuk mencatat jumlah kenaikan pos. Yang ketiga, setiap akun memiliki tempat untuk mencatat jumlah penurunan pos. Adapun ragam akun berdasarkan kelompok elemen dan perusahaan akuntansi, yaitu yang pertama, aset atau kekayaan fisik yang dimiliki perusahaan. Di sini aset terbagi menjadi aset lancar dan aset tetap. Lanjut di liabilitas atau kewajiban. Di sini juga liabilitas atau kewajiban terbagi menjadi kewajiban lancar dan kewajiban jangka panjang. Lanjut di ekuitas. Ekuitas merupakan hak residual atau sisa bersih atas aset perusahaan yang telah dikurangi semua liabilitas. Lanjut di bagian pendapatan. Di sini pendapatan terbagi menjadi pendapatan usaha dan pendapatan lain-lain. Lanjut di bagian beban. Beban di sini terbagi menjadi beban usaha, yaitu biaya yang terjadi dari aktivitas usaha pokok, dan beban lain-lain yaitu biaya yang terjadi dari aktivitas di luar usaha. Lanjut di pembahasan ketiga, yaitu sistem akuntansi ayat jurnal berpasangan. Semua perusahaan menggunakan sistem akuntansi ayat jurnal berpasangan. Sistem ini berdasarkan sistem persamaan akuntansi dan memerlukan setiap transaksi bisnis dicatat setidaknya ke dalam 2 akun. Total debit yang dicatat untuk setiap transaksi sama dengan total kredit yang dicatat. Sistem akuntansi berpasangan didasarkan pada persamaan dan akuntansi, yaitu aset sama dengan utang tambah ekuitas tambah pendapatan kurang beban. Apabila persamaan dasar akuntansi dihubungkan dengan keseimbangan debit dan kredit, maka debit atau aset sama dengan kredit utang tambah ekuitas tambah pendapatan kurang beban. Lanjut di pembahasan keempat, yaitu memindah bukukan ayat jurnal ke dalam akun. Suatu transaksi pertama kali dicatat dalam sebuah jurnal secara periodik. Ayat jurnal dimaksud ke akun yang sesuai di buku besar. Proses pemindahan debit dan kredit dari ayat jurnal ke dalam akun disebut pemindahan bukukan atau posting. Lanjut di pembahasan kelima, yaitu daftar saldo. Daftar saldo memiliki pengertian sebagai suatu daftar yang berisi seluruh jenis nama akun beserta saldo total dari setiap akun yang disusun secara sistematis sesuai dengan kode akun yang bersumber dari buku besar perusahaan pada periode tertentu. Lanjut di materi kelompok 3, yaitu yang berjudul proses pembuatan jurnal penyelesaian. Langsung di pembahasan pertama, yaitu karakteristik proses penyelesaian. Akuntansi berbasis aktual adalah pendapatan dicatat dalam laporan laba rugi pada periode saat pendapatan tersebut dihasilkan dan diakui ketika jasa telah dilakukan atau barang telah diberikan kepada pelanggan. Lanjut di pembahasan kedua, yaitu jurnal penyesuaian. Pembahasan pertamanya, beban dibayar di muka merupakan beban yang akan datang di mana dicatat sebagai aset karena kasnya telah dibayarkan padahal jasa atau barangnya belum diterima. Selanjutnya, pendapatan diterima di muka merupakan penerimaan awal atas pendapatan masa depan dan dicatat sebagai liabilitas ketika kas diterima. Lanjut di pembahasan pendapatan yang masih akan diterima merupakan pendapatan yang telah dihasilkan tetapi kas belum diterima. Lanjut di bagian beban yang harus dibayar. Beban yang harus dibayar merupakan beban yang telah terjadi tetapi belum dicatat dan belum dibayarkan. Upah yang sudah waktunya dibayar kepada karyawan pada akhir periode tetapi belum dibayarkan adalah beban yang harus dibayar. Lanjut di bagian beban penyusutan. Beban penyusutan terdiri dari aset tetap, beban penyusutan, dan akun aset kontrak. Lanjut di daftar saldo yang disesuaikan. Neraca saldo merupakan daftar saldo penutup akun dari buku besar pada tanggal tertentu atau akhir periode. Neraca saldo juga menjadi langkah pertama dalam penyusutan laporan. Lanjut materi kelompok 4, yaitu yang berjudul menyelesaikan siklus akuntansi. Langsung saja di pembahasan pertama, yaitu siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah suatu proses penyediaan laporan keuangan perusahaan untuk suatu periode waktu tertentu. Siklus ini dimulai dari terjadinya transaksi sampai penyiapan laporan keuangan pada akhir suatu periode. Tujuan dari siklus akuntansi adalah untuk memastikan bahwa informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan akurat, andal, relevan, dan tepat waktu. Dengan mengikuti siklus akuntansi yang baik, perusahaan dapat memantau
kinerja keuangan mereka, membuat keputusan bisnis yang baik, dan memenuhi persyaratan perpajakan dan hukum yang berlaku. Lanjut di pembahasan kedua, yaitu langkah-langkah dalam siklus akuntansi. Pada umumnya, siklus akuntansi dimulai dari awal transaksi hingga pembuatan laporan keuangan perusahaan dalam kurun waktu 1 tahun, kemudian dilanjutkan dengan adanya saldo yang ditutup di jurnal penutup atau sampai pada jurnal pembalik. Lanjut pembahasan ketiga, yaitu jenis-jenis laporan keuangan secara umum. Di sini jenis-jenis laporan keuangan secara umum terbagi menjadi yang pertama, 1. Laporan laba rugi, 2. Laporan perubahan ekuitas, 3. Laporan posisi keuangan, 4. Laporan arus kas, dan kelima, catatan atas laporan keuangan. Lanjut pembahasan keempat, yaitu arus informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi adalah suatu sistem dalam sebuah organisasi yang bertanggung jawab untuk menyiapkan informasi yang diperoleh dari pengumpulan dan pengolahan data transaksi yang berguna baik semua pemakai, baik di dalam maupun di luar perusahaan. Lanjut di pembahasan tentang karakteristik sistem informasi akuntansi. 1. Yaitu melaksanakan tugas yang diperlukan. Semua informasi akuntansi hanya melakukan tugas yang perlu oleh pemakai informasi saja. Adapun peran-peran sistem informasi akuntansi yaitu 1. Memperbaiki kualitas dan mengurangi biaya yang menghasilkan barang dan jasa. Kedua, memperbaiki efisiensi. Yang ketiga, memperbaiki pengambilan keputusan. Adapun contoh sistem informasi akuntansi. Contoh sistem informasi akuntansi yaitu salah satunya seperti sistem yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan distribusi, perusahaan yang mendistribusikan produk dan jasanya kepada pelanggan. Lanjut pada materi kelompok 5, yaitu yang berjudul akuntansi perusahaan dagang. Langsung saja di pembahasan pertama, yaitu karakteristik perusahaan dagang. Perusahaan dagang memiliki beberapa karakteristik atau ciri khas tersendiri, diantaranya yang pertama, kegiatan utama, yang kedua, modal, yang ketiga, pendapatan, yang keempat, perhitungan laba, yang kelima, beban utama, yang keenam, transaksi perusahaan dagang, yang ketujuh, syarat-syarat penyerahan barang, yang ke-8, syarat-syarat pembayaran. Lanjut pada pembahasan kedua, yaitu jurnal transaksi perusahaan dagang. Jurnal transaksi perusahaan dagang adalah jurnal yang mencatat seluruh transaksi keuangan yang berhubungan dengan kegiatan pendapatan seperti pembelian dan penjualan barang perdagangan, pengembalian barang, dan potongan penjualan pembelian. Lanjut pada pembahasan ketiga, yaitu proses penyusuan dan penutupan. Pembahasan pertama, jurnal penyusuan. Di sini jurnal penyusuan sebaiknya dimiliki oleh sebuah perusahaan dagang. Adapun langkah-langkah membuat jurnal penyusuan perusahaan dagang yang tepat adalah 1. Beban perlengkapan, 2. Beban dibayar di muka, 3. Penyusutan peralatan, 4. Pendapatan diterima di muka, 5. Piutang pendapatan atau pendapatan yang masih harus diterima, 6. Beban sewa gedung dibayar di muka, 7. Pendekatan ikhtiar atau laba atau rugi, ke-8. Pendekatan harga pokok penjualan, ke-9. Piutang tidak ditagih. Lanjut di pembahasan jurnal penutup. Adapun langkah-langkah membuat jurnal penutup, yaitu yang pertama, menutup akun pendapatan, membuat segala rekening biaya dan akun kontrak pendapatan, menutup akun ringkasan pendapatan, menutup akun dividen. Lanjut pada pembahasan keempat, yaitu laporan keuangan perusahaan dagang. Di sini ada 4 jenis laporan keuangan perusahaan dagang, yaitu yang pertama, laporan keuangan perusahaan dagang laba rugi, 2. Laporan keuangan perusahaan dagang neraca, ketiga, laporan arus kas atau keuangan perusahaan dagang, yang keempat, laporan arus kas metode langsung, yang kelima, laporan keuangan perusahaan dagang utang, yang keenam, laporan keuangan perusahaan dagang, yang ketujuh, laporan keuangan perusahaan dagang persediaan barang. Lanjut pada materi kelompok 6 yang berjudul pencatatan akuntansi untuk persediaan. Langsung saja di pembahasan pertama, yaitu pengertian persediaan. Persediaan adalah bagian utama dalam modal kerja yang merupakan aktiva pada setiap saat mengalami perubahan. Pada pembahasan kedua, yaitu metode penilaian dan pencatatan untuk persediaan. Pembahasan pertama, metode penilaian persediaan. Di sini terbagi menjadi First in, first out atau FIFO. Metode ini adalah metode penilaian barang di mana persediaan barang yang pertama kali masuk. Lanjut pada metode last in, first out atau LIFO. Metode LIFO, penilaian barang yang persediaan barang yang pertama kali dikeluarkan.
Lanjut pada metode Average. Metode ini adalah metode penilaian persediaan barang yang membagi antara ketersediaan barang untuk dijual dengan jumlah barang yang tersedia. Pembahasan ketiga yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi dalam transaksi persediaan. Yaitu yang pertama, pengadaan atau pembelian, kedua, potongan pembelian, yang ketiga, biaya pengiriman pembelian, yang keempat, penjualan barang dagang, yang kelima, retret pembelian dan penjualan, yang keenam, pajak. Lanjut pada pembahasan keempat yaitu jenis-jenis persediaan. Yang pertama, persediaan bahan baku, yang kedua, persediaan barang setengah jadi, yang ketiga, persediaan pemeliharaan, perbaikan, dan operasi, yang keempat, persediaan barang jadi. Itulah pembahasan dari 6 materi yang terdiri dalam 6 kelompok. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.